Oke, assalamualaikum. Nah, pagi ini kita mau kemana, Mbak? Menanam buah-buahan. Ya. Nah, kebunnya terletak di Turi, daerah Randu Songo. Sebelum berangkat, tentu kita persiapkan beberapa alat bahan. Ini dia peralatan yang akan kita bawa. Ini kita pakai pupuk kandang dari kotoran kambing, kemudian nggak lupa topi atau caping ya, terus ada cangkul, terus nggak lupa juga bawa sepatu boot, dan ini yang penting, nah ada bawa pupuk juga organik modern. Ini sudah pernah digunakan, ini juga bawa Clio dan juga SPR, dan ini tetap tempat wadah untuk pupuk. Nah, kemudian nanti kita masukkan ke dalam mobil. Baik, sebelum berangkat, marilah kita biasakan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita pagi hari ini bermanfaat dan mendapat ridho oleh Allah yang Maha Kuasa. Jadi sebelum kita menuju ke lahan, ada beberapa bahan yang belum ada, sehingga kita harus cari dulu, yaitu dolomit dan juga sekam bakar. Nah, mudah-mudahan ada. Ini kita sudah sampai di toko pertanian. Kita cari dulu, nanti baru kita mulai menanam dengan alat bahan yang sudah lengkap. Oke, kita sudah dapat sekam bakar, kemudian dolomit. Nah, ini. MGO sama CAO ini fungsinya sebagai buffer juga, apabila nanti tanahnya kurang bagus bisa gunakan. Kemudian ini kita juga dapat decomposer, karena tangguh probiotik sedang close, kita pakai dulu produk decomposer probiotik lainnya. Kemudian juga ada tetes tebu. Nah, ini tetes tebu. Nah, jadi sekam bakar, dolomit, decomposer, molasses. Nah, udah lengkap, nanti kita siap untuk ke lahan. Kita tadi sudah dapat semua bahannya. Sekarang kita menuju lokasi kebun. Lokasi kebun ada di Randu Songo, Turi, Sleman. Nah, tadi kami atau saya tinggalnya di Tempel, kurang lebih perjalanan 15 sampai 20 menit menuju ke daerah lokasi ini. Ya, kurang lebih kalau naik sepeda motor 10 menit sampai. Nah, jadi semua bahan sudah lengkap. Kemudian alat juga sudah dibawa. Beberapa buah nanti akan kita tunjukkan buah apa saja yang mau ditanam. Nah, ini rencana pagi hari ini saya tidak sendiri, ditemani oleh bapak saya. Nah, jadi ketemu di lokasi kebun, sehingga nanti kita janjian untuk menanam bersama di pagi hari ini. Nah, ternyata sudah ada di lokasi. Kita sudah sampai di kebun, kita segera turun untuk melihat kondisi dan juga lubang di dalam. Oh ya, nah ini kakak, dan ini beberapa lubang yang sudah disiapkan. Jadi bibitnya kita cari dari Magelang, Salaman. Itu kurang lebih ada 35 bibit yang akan kita tanam di sini. Ini sudah disiapkan lubangnya. Kemudian
ada 5 nanti yang ditanam di sekitar dekat rumah di daerah tempel. Nah, jadi ini disiapkan lubang, kita lihat dulu lubangnya. Nah, ini kurang lebih sudah ada 2-3 mingguan dibiarkan terbuka seperti ini, kurang lebih dalamnya 60-80 cm. Nah, jadi nanti kita akan siap-siap untuk menanam. Sebelum kita mulai menanam, yang pertama kita juga harus menyiapkan namanya pH meter ya. Kalau teman-teman nggak punya, usahakan punya, nggak perlu yang mahal-mahal, pakai yang kertas saja atau yang batang, itu juga bisa. Nah, ini kita coba ukur dulu tanah kita di sini pH-nya berapa, sehingga nanti untuk menentukan penggunaan dolomitnya juga. Nah, dolomit diukur berdasarkan tingkatan pH. Jika sudah 6, 6,5 atau bahkan sudah normal 7, sehingga kita sudah tidak perlu lagi menambahkan terlalu banyak dolomitnya. Nah, ini kita ukur dulu. Teman-teman bisa mengikuti. Ini kita gunakan pH meter yang langsung ditancapkan di tanah. Nanti kita lihat pH-nya ada berapa. Kita pencet tombol putih di sini. Nanti akan menghitung deh. Nah, sudah langsung terbaca ya di sini. pH 6,5 mendekati 7, aman, tidak apa-apa. Mungkin tidak terlalu banyak kita berikan dolomitnya, hanya sebagai campuran pada media tanamnya nanti. Pengujian pH keasaman tanah itu jangan hanya pada satu tempat juga. Kita perlu di beberapa titik untuk menentukan rata nanti ukuran pH dari tanahnya tersebut. Nah, sehingga kita ukur lagi di beberapa lokasi pH di tanah kita ini berapa. Ternyata beragam, ada yang masih kepala 5, ada juga yang sudah 6. Nah, ini sehingga kita perlu juga memberikan dolomit yang mungkin rata-rata ya, sedang, tidak juga terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Sekarang kita membuat larutan gelio dulu. Nah, ini kurang lebih kita pakai setengah saja, setengah pack tadi, setengah kotak. Nah, itu untuk nanti campur ke pupuk kandang kita tadi, kurang lebih ada 25 kilo. Nah, jadi untuk mensterilkan sekaligus nanti dia makhluk hidup bisa tumbuh di sana, bisa makin banyak dan makin bisa menghilangkan penyakit-penyakit pada tanaman. Selain itu kita juga berikan decomposer. Nah, ini kurang lebih 2 tutup botolnya saja, dan juga ada tetes. Nah, tetes ini 1:1 sama probiotiknya. Nah, kemudian kita larutkan secara merata. Nah, ini ya. Nanti kita bisa campurkan pada intilnya kotoran ternak atau langsung di sekeliling lubang tanam. Nah, jadi nanti silahkan saja teman-teman menggunakan di mana. Nah, ini cukup ya, ini karena tempatnya kecil ya, kita ini membuat larutan kental dulu induk. Yang penting nanti ini secara merata di setiap lubang itu ada. Ya, kurang lebih bisa 20-an lubang ini. Ya, 10-20-an lubang ya. Nanti kita berikan, dilarutkan ke air. Nah, nanti bisa diambil saja cukup 100 atau sampai 200 mili per lubangnya. Kemudian untuk organindo atau pupuk granul sepenasa granul ya. Nah, ini bisa disebut juga organindo. Kita berikan per lubang tanam itu cukup 200 gram. Nah, bisa diberikan di sekelilingnya atau di larutkan. Tapi nanti kita akan berikan di sekeliling lubang tanamnya. Kita sudah buat takaran. Ini kurang lebih 1 ciduk ini. Nah, ini
beratnya 200 gram. Ini untuk memudahkan kita dalam kegiatan di lapangan, kita harus buat seperti ini, takaran 200 gram. Nah, kurang lebih kalau kita ambil di sini, kita ambil ya. Nah, segini ya, cukup untuk nanti ditaburkan di lubang-lubang tanam yang sudah kita siapkan. Ya, ini adalah beberapa bibit yang akan kita tanam. Banyak sekali ya. Nah, ini di belakang saya sudah sampai. Nah, ini adalah duren kaki 3 ya, durian. Ini musangking. Nah, ini musangking ada 6. Kemudian sebelahnya durian montong juga ada 6. Nih, dan bawor. Nah, ini juga ada bawor. Sebelahnya ini kita tanam 6 juga. Nah, kemudian bukan hanya itu, ini juga ada kelengkeng. Nah, kelengkeng. Kemudian ada alpukat. Alpukatnya beragam. Ada aligator. Ada juga diamond. Nah, ini diamond. Kemudian ada jambu kristal putih, jambu kristal merah. Nah, ini yang merah. Kemudian ada kelapa gejah. Nah, jadi inilah beberapa tanaman yang akan kita tanam. Mudah-mudahan mendapat hasil yang maksimal. Segera kita tanam, tumbuh, dan mungkin mudah-mudahan 5-6 tahun lagi kita sudah bisa panen. Nah, di depan ini beberapa campuran yang kita gunakan. Ini sekam bakar. Nah, ini kita gunakan secukupnya. Nah, cukup. Kemudian granul kita pakai segini aja cukup. Dan sedikit. Nah, kemudian ini adalah kotoran kambing yang sudah kita campur dengan gelio dan juga dekomposer. Pakai 2. Nah, kemudian campur secara merata. Nah, dari sini kita campurkan ke berbagai macam lubang. Nanti kita aduk merata di tanah ini. Nah. Lumayan. Dari 33 lubang kita baru tanam 8 lubang. Luar biasa. Ini sudah mulai mendung, tapi tetap kita lanjut sedapatnya. Nanti kalau belum, kita lanjutkan di lain hari, besok atau minggu depan. Ya, ini dia satu demi satu. Alhamdulillah sudah kita tanam. Jarak tanam kurang lebih 5 meter. Alhamdulillah, sepertinya kita cukupkan dulu untuk hari ini. Nah, ini sudah pada tertanam ya, durian. Oke, di belakang itu mendung, tapi dari sini masih ada panas. Kita cukupkan, terima kasih teman-teman. Next, dilanjutkan lagi. Mudah-mudahan dalam waktu per periode kita bisa pantau dan di publish lagi. Semoga tumbuh dengan baik, tetap sehat, tetap semangat. Teman-teman semuanya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat pagi.